Nah, jangan jawab secara normatif. Saya tanya, sepengetahuan Anda selama masuk di urusan pendaftaran pembatalan ini, ada nggak jamaah-jamaah yang diloloskan, diinput lewat Kemenag, Kanwil dan sebagainya, padahal menurut saudara itu dokumennya palsu? Karena misalnya di dapil kami beberapa tahun kebelakang itu ada yang melakukan upaya itu, upaya dengan dokumen palsu, pindah dan lain sebagainya, akhirnya diloloskan. Jujur saja, Anda sudah disumpah dengan Quran. Ada nggak kasus itu Anda mengetahui dan lain sebagainya? Seperti itu. Jawabannya adalah jawaban pengetahuan Anda tentang pembatalan dan pendaftaran. Lalu jamaah-jamaah yang pakai dokumen palsu itu tetap diloloskan. Karena mesin yang dipakai itu ternyata tidak berkualitas selama penginputnya adalah orang-orang yang tidak punya integritas. Silakan saudara saksi. Sebagai Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler, tentu ini menjadi tugas yang menjadi front office ya, frontliner gitu ya. Jadi bisa dibilang lapis terdepan dari proses Siskohat tentunya, yaitu pendaftaran dan pembatalan haji reguler. Nah, dalam hal ini kita Pansus DPR RI, Pansus Haji ingin mengetahui bagaimana proses pendaftaran dan pembatalan haji reguler yang selama ini dijalankan oleh Bapak dan mengacu pada norma apa, misalnya peraturan atau ada pasal atau apa, sehingga itu menjadi patokan Bapak dalam menjalankan tugas pendaftaran dan pembatalan haji reguler tersebut. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Mohon izin, berdasarkan PMA 72, tugas pada Subdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler, yaitu terkait dengan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait dengan pendaftaran dan pembatalan haji reguler. Yang kedua, penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang pendaftaran dan pembatalan haji reguler. Yang ketiga, penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis terkait dengan pendaftaran dan pembatalan haji reguler. Dan yang keempat, penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi terkait dengan pendaftaran dan pembatalan haji reguler. Namun, untuk proses pendaftarannya sendiri, itu ada di Kemenag Kabupaten Kota, termasuk dengan pembatalan haji reguler. Demikian, Bu. Bisa dijelaskan alurnya? Jadi siapa yang memasukkan nama misalnya, atau yang kadang harus membatalkan, biasanya dasarnya apa gitu? Ya, untuk proses pendaftaran itu ada 2 tahapan, Bu. Yang pertama, calon jemaah haji melakukan pembayaran ke BPSBP, Bank Penerima Setoran Awal. Lalu nanti akan mendapatkan nomor validasi, yang dimana untuk proses penginputan data jemaah itu ada di BPSBP, karena BPSBP sudah terintegrasi dengan Dinas Dukcapil. Setelah jemaah mendapatkan bukti setoran awal tadi yang ada nomor validasinya, jemaah itu melakukan proses pendaftaran di Kemenag Kabupaten Kota sesuai KTP-nya. Nah, setelah di Kemenag akan dilakukan proses foto dan pendataan sampai jemaah mendapatkan SPH, Surat Pendaftaran Haji, yang dimana di SPH itu tercantum nomor porsinya. Demikian, Bu. Mohon maaf, saya tambahkan untuk pembatalan haji reguler, apabila jemaah ingin melakukan pembatalan terkait dengan yang wafat atau memang ada kebutuhan lain, itu jemaah langsung datang ke Kemenag Kabupaten Kota membawa persyaratan sesuai dengan SOP pembatalan haji reguler. Dan nanti petugas Kemenag akan menginput ke sistem Siskohat beserta dokumen-dokumen pendukungnya. Lalu nanti kami di Subdit Pendaftaran akan melakukan verifikasi, Bu. Verifikasi kesesuaian antara yang diinput di Siskohat dengan dokumennya. Setelah diverifikasi dinyatakan benar, kami akan meng-approve ke dalam sistem Siskohat dan kami akan membuat jurnal pembatalan kepada BPKH untuk dikembalikan uang setoran awalnya. Demikian, Bu. Ya, sudah berapa lama menjalankan tugas ini?
Saya di subdit pendaftaran sejak tahun 2011, Bu. 2011. Ada nggak perubahan-perubahan dalam mekanisme ataupun trennya? Mungkin mekanismenya benar gitu kan. Maksudnya tiap tahun sama atau ada perubahan mekanisme atau ada beberapa tahun terakhir hasil evaluasi yang kemudian membangun sistem pendaftaran baru. Ya. Izin saya memang di pendaftaran sejak tahun 2012, tapi saya menjabat baru per 3 November 2023. Untuk inovasi terkait pendaftaran, semenjak tahun 2020 ada inovasi baru, Bu, yaitu terkait dengan pendaftaran haji secara elektronik. Yang dimana untuk proses pendaftarannya ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan ini didukung dengan pembayaran setoran awal dengan M-Banking oleh BPSBP. Dan untuk pembatalan inovasinya semenjak tahun 2023, kita melakukan ikut serta dalam melakukan proses verifikasi dokumennya. Yang dimana sebelumnya kita hanya meng-approve saja, namun karena kita evaluasi ternyata sering kesalahan nomor rekening yang menyebabkan retur, sehingga kita ikut serta dalam melakukan verifikasi dokumennya. Jadi sifatnya sangat administratif ya? Betul, Bu. Nah, ini kan kadang ada yang misalnya di luar meninggal atau batal terbang, itu kira-kira berapa persen yang keberangkatannya dibatalkan tahun ini? Sebenarnya di kami tidak terkait dengan pembatalan yang terbang, Bu, ya. Karena memang bukan di tugas dan fungsi kami. Jadi di pembatalan itu hanya terkait dengan pembatalan nomor porsi, Bu. Jadi yang jemaah ingin membatalkan nomor porsinya sehingga pendaftarannya dianggap gugur. Dan uang setoran awalnya itu dikembalikan kepada jemaahnya. Oh, ini pembatalan yang tidak jadi berangkat ya? Iya, beda lagi, Nah, Bu. Kalau itu mungkin jemaah lunas tunda, mungkin yang Ibu maksud. Iya, lunas tunda gimana? Kalau jemaah lunas tunda, Bu, kalau di berdasarkan data Siskohat, untuk yang urut dan lansia prioritas itu sebanyak 1.624. Jadi jemaah yang sudah melunasi dengan kriteria urut dan prioritas lansia itu namun tidak jadi berangkat itu sebanyak 1.624. Itu alasannya apa? Untuk alasannya bermacam-macam, Bu. Itu biasanya terkait kendala sakit dan lain-lain. Nah, berarti kan kemudian saudara harus kembali mengisi. Tidak, Bu. Jadi untuk proses yang lunas tunda ini, itu kita sudah buatkan menu di Kemenang Kabupaten Kota mulai tahun ini. Untuk kita inovasinya untuk optimalisasi kuota, Bu. Jadi kita taruh usernya, kita memohon ke Siskohat untuk dibuatkan user menu lunas tunda di Kemenang. Jadi apabila ada jemaah yang menunda keberangkatannya, bisa langsung disampaikan ke Siskohat, nanti akan termonitor di sistem di subdit saya, Bu. Nah, nanti Kanwil Provinsi yang langsung mengajukan jemaah cadangan lunasnya untuk mengisi kekosongan tadi. Penetapan jemaah cadangannya bagaimana? Atau siapa yang menentukan? Ya, jadi jemaah cadangan itu kan melunasi pada tahap 1, Bu. Di mana tahap 1 itu kriterianya untuk jemaah urut porsi, lansia prioritas, dan cadangan. Nah, cadangan mengisi setelah pelunasan tahap kedua dan ada kekosongan kuota, termasuk apabila ada jemaah yang menunda keberangkatannya, itu akan diisi oleh jemaah cadangan berdasarkan urut porsi yang diusulkan oleh kantor wilayah provinsi. Nah, ini tahun ini, itu kan tadinya sudah terdaftar keberangkatan jemaah haji reguler 221.000. Itu sudah ada daftarnya? Sudah, Bu. Sebelum pengalihan kuota ya berarti ya? Mohon maaf, jadi kalau memang kemarin disampaikan Pak Hasan, memang kami sebelum melakukan pelunasan, kami subdit pendaftaran itu meminta kepada Siskohat untuk dilakukan verifikasi. Verifikasi awal itu dilakukan 9 September.
itu masih dengan kuota normal, Bu. Untuk yang kami kirim ke daerah itu, untuk urut porsinya sebanyak 190.897, 190.897, itu yang urut porsi. Yang kedua, lansia prioritas sebanyak 10.166. Itu yang kami kirim ke provinsi untuk dilakukan verifikasi. Ini kan harusnya 121.000 ya. 221.000 ya. Ini yang dilakukan verifikasi kan jumlahnya 201.053. Ya, Ini yang dilakukan verifikasi ya, termasuk yang lansia. ya, urut porsi dan lansia saja, Bu. Kenapa tidak 221.000 sesuai dengan kuota haji Indonesia? Karena izin bukan untuk saya hanya menangani reguler, Bu. Di reguler itu kan total kuotanya 203.320. 320. Ini alokasi kuota diberitahukan oleh siapa sebanyak 203.000? Jadi izin Bu, jadi memang sebelum kita melakukan pelunasan kita selalu mengambil data estimasi. Jadi kita untuk melakukan verifikasi, jadi sifatnya hanya estimasi untuk melakukan verifikasi. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya, menggali, atau mengkonfirmasi informasi, silakan Pak Maman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Pansus Haji, saudara saksi. Saya ingin bertanya tentang yang pertama, berapa jamaah yang dibatalkan oleh Kemendak di tahun 2023 ini? 2024 ya. Yang kedua, berapa jamaah yang menggunakan jalur mahram atau pelimpahan porsi pada tahun 2024 ini? Nah, yang ketiga, apakah saudara saksi pernah menemukan atau paling tidak menemukan pada tahun 2024 ini ada jamaah yang diberangkatkan dengan menggunakan pelimpahan porsi padahal bukan haknya, artinya dia menggunakan dokumen palsu? Kalau ada, berapa jamaah yang diloloskan seperti itu? Termasuk juga saya ingin bertanya tentang jamaah reguler yang 0 tahun. Ada berapa yang 0 tahun tapi diloloskan oleh saudara saksi? Yang terakhir, kekosongan pada kuota pada tahap ke-1 atau ke tahap kedua ini itu diumumkan resmi enggak atau diam-diam saja? Sehingga saudara saksi sebagai orang yang berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pembatalan itu sebenarnya mengetahui ini itu semua, tapi ya karena ada pihak-pihak yang mendorong saudara untuk meloloskan, akhirnya diloloskan saja. Demikian pimpinan, terima kasih. Baik, izin menjawab Pak. Terkait batal, apakah batal yang batal porsi aja atau yang tunda berangkat Pak ya? Termasuk yang tunda berangkat? Ya, kalau pembatalan porsi Pak untuk tahun ini aja dari 1 Januari sampai 31 Desember 2023 itu ada sebanyak 79.363. Ini yang batalkan porsi Pak ya. Nah kalau tadi yang 79.363 periode 1 Januari sampai 31 Desember 2023. Ini pembatalan porsi Bu, Pak ya, pembatalan nomor porsi. Pimpinan, sebentar menyela. Sekretariat bisa ditampilkan angkanya. Materinya ada nggak materinya? Iya, atau kita notulensinya diketik aja deh ininya apa, penjelasannya. Jadi kita biar nggak salah angka atau salah mengulang-ulang. Kasih. Izin bisa saya lanjutkan pimpinan? Iya, tolong diketik ya Mbak asrotnya ya. Supaya nanti bisa dikonfirmasi. Oh, baik. Pak, saya mau mempertegas lagi, saya agak ragu dengan jawaban izin, Bu Pimpinan.
Ya. Pembatalan nomor kursi ada berapa, Pak? Nomor porsi, Bu. Nomor porsi. Nomor porsi ya? Ya, 79.363. Nah, 300? ini pembatalan nomor porsi ini belum tentu jemaah itu berangkat. Jadi pembatalan nomor porsi. Karena kan di kami kan tusinya kan terkait pembatalan, hanya pembatalan nomor porsi, Bu ya. Jadi ketika orang daftar, misalkan hari ini daftar, lalu karena alasan dia wafat, terus atau sakit, atau butuh uang, minggu depan dia ingin menarik dananya. Nah, itu dimaksud dengan pembatalan nomor porsi, Bu. 79.393 itu 79.363 63 itu periode 1 Januari. pembatalan yang kemudian uangnya dikembalikan kepada jamaah yang 79.000 ini memang periode 2024 harusnya berangkatnya. Oh, enggak. Oh, ini semua. Semua keseluruhan, Bu, keseluruhan. Baik. Dari data 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Ya, yang nomor 2, Pak, berapa jumlah mahrum yang berangkat? Itu untuk penggabungan mahrum yang berangkat sebanyak 13.700 untuk penggabungan. Dan untuk yang pelimpahan, untuk yang mahrum, izin Pak, tadi Bapak menanyakan apa ada yang diloloskan atau tidak. Jadi sedikit saya jelaskan terkait dengan mekanisme pengajuan penggabungan mahrum. Yang pertama, Yang pelimpahan porsi itu, ada nggak jamaah yang diberangkatkan dengan menggunakan pelimpahan porsi, tetapi ternyata dia menggunakan dokumen palsu, karena pada keterangan kemarin kita menemukan itu, ya, menemukan itu. Bapak Ya. menemukan itu nggak? Kalau ada, berapa kasus itu seperti itu? ya, saya belum menemukan Pak. Saya baru mengetahuinya kemarin ketika Pak Hasan itu menjadi saksi. Dan saya belum pernah menemukan karena mohon izin proses pelimpahan itu yang pertama dilakukan verifikasinya oleh Kankemenak Kabupaten Kota. Validasinya. Yang kedua, setelah verifikasi dokumennya lengkap, itu Kankemenak mengajukan ke Kanwil Provinsi. Nah, Kanwil Provinsi di SOP 245 itu yang pertama wajib melakukan verifikasi dokumen, yang kedua wajib mewawancara si calon penerima pelimpahan, dan yang ketiga calon penerima pelimpahan ke dalam sistem Siskohat dan memfotonya. Dan calon jemaah itu mendapatkan SPH pelimpahan, Pak, yang ditandatangani oleh jemaah dan petugas Kanwil Provinsi. Yang dimana di SPH pelimpahan itu akan tercantum siapa jemaah yang sakit atau wafatnya, dan siapa penerimanya, dan statusnya apa. Di situ tercantum jelas, Pak, di SPH pelimpahan. Saudara saksi, itu tentu sesuatu yang normatif. Tapi Anda katakan bahwa Anda sudah di bidang ini, walaupun tidak ada belum di kedudukannya baru 2023, tapi Anda mulai dari 2011. Ya. Nah, jangan jawab secara normatif. Saya tanya, sepengetahuan Anda selama masuk di urusan pendaftaran pembatalan ini, ada nggak jamaah-jamaah yang diloloskan, di-input lewat Kemenak, Kanwil dan sebagainya, padahal menurut saudara itu dokumennya palsu? Karena misalnya di dapil kami beberapa tahun ke belakang itu ada yang melakukan upaya itu, upaya dengan dokumen palsu, pindah dan lain sebagainya, akhirnya diloloskan. Jujur saja, Anda sudah disumpah dengan Quran. Ada nggak kasus itu Anda mengetahui dan lain sebagainya? Seperti itu. Jawabannya adalah jawaban pengetahuan Anda tentang pembatalan dan pendaftaran. Siap. Lalu jamaah-jamaah yang pakai dokumen palsu itu tetap diloloskan. Karena mesin yang dipakai itu ternyata tidak berkualitas selama penginputnya adalah orang-orang yang tidak punya integritas. Silakan saudara saksi. Sampai saat ini saya belum mendapatkannya, Pak, kasus seperti itu yang diloloskan, karena kami tidak dalam sebagai peng-approve-nya, Pak. Di pusat itu tidak dalam approve-nya. Dan kasus untuk pelimpahan porsi yang bukan kepada ahli waris yang sungguhnya itu
Saya belum mengetahuinya, Pak. Terima kasih pimpinan.